untuk diajak bercanda. Dia pun tak tertawa bila kita menyapa dengan amarahnya, dengan keramannya. Kita lubangi tanahnya, cabuti hutannya, cemari airnya, kotori lautnya. Lalu kita bangga tinggal di lukanya. Kita cuma numpang di sini, sadarlah. Kita cuma numpang di sini, sopanlah. Kita cuma numpang di sini, ingatlah. Kita cuma numpang di sini, sopanlah. Semua yang kita butuhkan disediakannya, tapi bukan untuk dihabis-habiskan, lalu ditinggalkan, lalu dibiarkan. Kita pura gak lucu, pura-pura lugu, merasa paling tahu, merasa serba bisa. Dan bisakah kita obati lukanya? Kita cuma numpang di sini, sopanlah. Kita cuma singgah di sini, sadarlah. Kita cuma numpang di sini, ingatlah. Kita cuma singgah di sini, sadarlah. Bumi terlalu tua. Lagunya emang ciptaan dari Reza sendiri? Enggak sih. Jadi? Lagu orang juga. Lagu Cuma orang. saya lupa sih penyanyinya, cuma itu udah lumayan legend sih. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi masih ada foto-foto tentang pantai ya? Masih sih. banyak. Masih, oke. Kita lihat dulu fotonya. Baik, silakan. Nah, komentarian ini di mana nih? Kayaknya bukan di Aceh ya? Ya, jadi alhamdulillah TKA juga sayanya sendiri mewakili Aceh sebagai di dalam forum yang bernama Putra Daerah Membangun atau PDM. Jadi dari Aceh itu ada 5 komunitas ya yang terpilih untuk jadi mewakili. Dan kebetulan saya sendiri sebagai kader dari Aceh. Dan itu kemarin kita acaranya itu di Depok. Di Depok. Iya, Oke, pada baik. bulan November tahun 2018 kemarin. Nah, tadi juga sempat ngomongin ada 3 program ya? Ya, 3 program goals-nya kita sih. Goals-nya apa aja sih? Yang pertama itu yang di lingkungan itu kita punya namanya Terminal Peduli Pantai. Dan itu kita akan melakukannya dari 2018 dan kita akan coba sampai 2020. Dan mungkin akan berlanjut kalau memang dukungannya lebih besar. Ya, oke. Saya berharap ini dapat dukungan dari pemerintah juga ya. Amin. Lalu kita juga yang kedua itu kita punya yang memang sangat kita fokuskan kali itu dan sesuai dengan visi kita sendiri itu ada namanya sekolah terminal. Dan itu kita buka sekolah non formal, bersifatnya non formal, dan kita di situ coba mengajar adik-adik yang ada di kawasan terminal. Dan mungkin ke depan kalau memang kita udah lebih mampu, mungkin baru kita akan coba ngerangkul lagi lebih luas seperti adik-adik di jalan. Lalu yang istilahnya ya memang pingin les tapi karena memang kebenturan dana ya mungkin kita akan bisa membuka peluang ke situ sih lari. Atau kalau dari kakak sendiri misalnya ada kemampuan untuk mengajar adik-adik. Itu boleh juga. Oh, kenapa enggak? Saya senang sekali kalau diajak, nanti di kontak aja ya. Beres ya. Nah,
Tadi udah ya 3 program berarti ya? Baru 2. Baru 2. Yang satu lagi tadi yang terpotong ya. Yang satu lagi itu namanya terminal berbagi. Terminal berbagi. Jadi kalau misal ditanya tujuannya apa, terminal berbagi ini hanya tujuan mengumpulkan orang-orang yang ingin berbagi dengan orang-orang yang lain. Oke. Jadi kita kegiatannya lebih kayak sifat bagi-bagi nasi ke panti-panti, ke jalan, ke orang-orang kurang mampu. Lalu kita di puasanya buka puasa bersama anak-anak yatim, lebih ke situ sih konsep. Oke, sebenarnya nih masih banyak yang pengen aku tanyain karena juga dari masa lalunya Reza sendiri juga ini berkutat di lingkungan yang tadi katanya tidak baik, ya kan? Sebenarnya tuh pengen nanya banyak banget, tapi saya keep dulu ya karena biar ada pembahasan nanti next minggu depan kita undang lagi, ya kan? Setuju kan? Boleh. Nah, boleh. cuman pengen nanya sama Rian, kenapa sih kita anak-anak muda, kalian anak-anak muda harus lebih peduli terhadap pendidikan anak-anak yang tidak mampu? Kalian kenapa harus peduli terhadap kebersihan lingkungan, sampah dan segala macam? Kenapa nih? Kalau untuk kita sebagai anak muda kan harus peduli terhadap anak-anak yang kurang perhatian terhadap pendidikan. Karena pun banyak kita lihat sendiri, memang pendidikan sudah cukup di Aceh nih. Ya. Tapi kan dari adik-adik kan ada juga untuk memotivasinya sangat kurang. Harus butuh dengan cara-cara yang dengan cara-cara jiwa muda lah ya kita kan itu. Jadi misalnya sambil itu kita buka sekali nanti seperti kayak outbound dalam belajar di luar ya kan, untuk lebih dekat ke alam. Gitu juga misalnya untuk memotivasi misalnya adik-adik ini ini adik-adik pengen jadi apa? Jadi dokter. Oh jadi kita nanti kita usahakan misalnya yang dari adik-adik yang kurang mampu kita usahain cari ini buku tentang kedokteran kan, ataupun misalnya dari yang sukanya dari musik kita cari ini lagu apa tuh buku-buku tentang seni musik, kayak itu juga. Ya mana tuh nanti waktu ditanya anak cita-cita mau jadi apa, mau jadi presenter TV katanya, undang lah saya. Banyak Ya. yang bilang tapi sekarang rata-rata bilang cita-cita pengen jadi apa, YouTuber. Ya. Karena bisa menghasilkan uang gitu ya, dan juga bisa menyerahkan hobi juga ya, unboxing misalkan. Unboxing. YouTuber. Oke, di tahun 2019 ini apa sih yang belum tercapai, Reza? Kalau yang belum tercapai itu memberi tong sampah untuk terminal. Tapi sebenarnya itu memang sudah ada tugas masing-masing kan dari dinas lingkungan, dinas taman ya? Ya, DLHK 3. Benar itu. Jadi kenapa Reza merasa ini belum tercapai ngasih tong sampah gitu? Iya, karena kita udah coba beberapa kali sih berusaha. Kita tanya ke dinas pihak yang berkaitan, yang satu impaskan ke yang satu impaskan yang satu. Dia akhirnya kayak gitu. Nah memang istilahnya gimana ya, di terminal itu tong sampahnya sangat minim, dan memang kalau kita bilang pengunjung memang tidak banyak karena dia memang sampah itu saja sih sebenarnya. Cuma karena memang kawasannya kita go green, jadi akhirnya kan sampah-sampah itu banyak. Harus dipisah-pisahkan juga. Iya. Kalau kita sih fokusnya kalau ditanya harapan pinginnya itu, dan kita juga lagi coba menggagas yang namanya itu bank sampah. Bank sampah. Oh, saya tahu. Kemarin ya kita baru ngundang komunitas bank sampah ya, benar ya. Nanti bisa kalian kolaborasi loh ya. Boleh. Oke. Tapi terima kasih banyak ya, waktu kita memang udah sangat mepet, tapi next time saya jamin akan undang kalian lagi. Kita ngomongin Kita tentang tunggu masa ya. lalu nih ya. Sadar nggak sih baru ini dapat narasumber, dapat bintang tamu yang sopan banget. Dia naik ke panggung buka sandal. Ya tadi karena udah terbuka. Oke lah, terima kasih banyak ya buatnya Reza ya. Sukses terus, salam untuk teman-temannya. Terima kasih banyak untuk Abang Soleh, mudah-mudahan bisa dapat ini. Kita punya salam khas, itu salam Oke. hangat. Salam hangat seperti apa? Salam hangatnya gini. Oke, ini salam hangat kita. Baik. Kirain dia langsung gini. Tetap ngelentik ya. Oke, terima kasih banyak, silakan ya. Ya itu dari pemirsa, teman saya Reza dan juga Rian yang mereka juga fokus terhadap lingkungan, pendidikan, dan juga untuk anak-anak ya, memberikan pendidikan. Jarang ya sekiranya ini. Jarang sih. Nah, oke lah ya. Kita langsung undang ya teman saya satu lagi. Halo Bunda Mira. Naik yuk Bunda yuk. Ini kita cuma berdua ya? Iya, ya Allah, kasihan sekali, tapi nggak apa-apa. Selamat pagi, selamat datang. Ini buat Bunda.
Oke, Bunda, ya, oke. Kita menyambung tentang beberapa waktu yang lalu. Ini tepatnya tahun yang lalu ya. Iya. Iya, tahun masih yang lalu. 2018 ya. Oke, sudah. Sudah ya. Di tahun lalu 2018 kan ini Bunda bawa teman-temannya yang memang kalian ini entrepreneur banget gitu. Sekelompok ataupun sekumpulan ibu-ibu yang hobinya kebetulan sama. Kemudian kelanjutannya seperti apa sekarang? Baik, sebenarnya kemarin setelah sudah dibentuk bulan September kemarin, kita udah mulai ada event-event. Jadi concern kita itu kan memang di peningkatan kualitas diri. Iya. Dan juga kita ingin berbagi dengan yang lain gitu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kayak gitu. Jadi kemarin tepat di Hari Ibu bulan Desember kita mengadakan talk show emak milenial. Emak milenial. Ya, jadi peran emak milenial. Isinya jadi emak-emak tentang semuanya ya? Iya, jadi kita memang mengajak dibuka umum, terus mengajak emak-emak semua di Banda Aceh ini untuk berpikir kembali sebenarnya kita di era milenial ini sebenarnya tantangan kita itu apa kayak gitu. Kemudian kita harus mulai ngeh gitu dengan perkembangan teknologi, di samping itu mendampingi anak dengan era seperti ini. Yang paling Kemudian, sulit apa? Apa tuh di era milenial? Era milenial ini ngelihat anak kita nih kan hampir semua anak ini sama gitu hobinya. Kalau nggak gadget ya kan. Paling sulitnya apa nih tantangannya? Sebenarnya gini, gadget itu kan potensinya besar sekali gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak perlu fobia gitu, tidak perlu ketakutan juga dengan teknologi. Hanya kemudian bagaimana orang tua itu lebih bersahabat dengan anak dan juga teknologi yang sedang mereka yang ada di era mereka sendiri gitu. Jadi tantangannya yang paling berat ya ketika mindset orang tua itu belum berubah gitu ya, belum maju. Padahal teknologi itu kan seperti dua mata pisau. Ketika dia digunakan untuk yang kebaikan, dia akan menghasilkan potensi yang besar. Ketika dia cuma digunakan untuk sesuatu aktivitas yang tidak bermanfaat, ya dia tidak akan menghasilkan apa-apa kayak gitu. Jadi orang tua perlu tahu bahwa mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita, dan kita harus mulai kita mulai aware gitu ya, sebenarnya pemanfaatan gadget untuk anak-anak itu sejauh apa. Ada aturan-aturannya tentu, ada batasannya tentu kayak gitu. Bahkan sekarang anak-anak sudah kalau kita lihat tuh waktu buka buku itu sudah nggak gini ya. Kalau kita dulu kan masih 4 jari ya, benar. Gini masih. Terus sekarang gini gitu. Dan itu secara natural muncul. Ini kenapa? Ya coba diamatin aja anak-anak. Kenapa nih kira-kira? Ya karena memang dia touchscreen gitu, era-era touchscreen kayak gitu. Jadi iya ya. Coba ada buku, gimana cara buka mereka? Betul. Karena memang ini secara natural mereka layar sentuh gitu. Maka kita tidak iya. Jadi memang otaknya sudah terprogram dengan kesiapan juga di zamannya gitu. Nah, sebenarnya berat ketika kita tidak ikut di dalam dunia mereka. Betul sekali. Gadget sebagai pelepas lelah aja, gadget untuk menenangkan anak saja, ya kan. Kalau lagi nangis dikasih YouTube, kalau lagi nangis, nah itu nggak maksimal gitu. Makanya kita pengen ya di era teknologi ini emak-emak harus sadar gitu di mana perannya. Memang lebih berat. Iya betul. Makanya kita ajak teman-teman semua kemarin untuk berdiskusi lagi tentang fitrah zaman ya, bahwa kita Ali radhiyallahu an aja menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi itu sebenarnya tugas orang tua, terutama tugas ibu gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan cara mendidik anak-anak sekarang dengan cara kita dididik zaman dulu. Beda, nggak bisa sama gitu. Ada hal-hal yang sama dan masih bisa dipertahankan, ada hal-hal yang memang harus diperbarui. Kenapa? Artinya memang perkembangan zaman ini Bunda, tapi kan yang namanya seperti edukasi dalam sebuah rumah tangga nih, saya dididik keras oleh orang tua saya zaman dulu, hingga saya menjadi seseorang yang kuat mentalnya, dibandingkan anak sekarang sedikit
guru aja udah toel aja udah lapor polisi nih. Nah ini gimana sih ceritanya? Ya, jadi setiap zaman itu sebenarnya memberikan nilai-nilai tersendiri. Gitu. Jadi di era orang tua kita yang disebut dari baby boomer sampai generasi X gitu ya, itu memang ada prinsip-prinsip yang tidak sama dengan kita sekarang. Era baby boomer sampai generasi X, baby boomers itu kelahiran 40 sampai 60, X itu dari 60-an sampai 50-an, itu memang nilai-nilai atau value atau prinsip hidup mereka adalah kerja keras, kayak gitu. Kemudian kedisiplinan, gitu. Bahkan sampai capaian-capaian di negara itu kan basicnya itu gitu. Zaman kemerdekaan itu kan memang ditempuh dengan keras ya, seperti itu. Jadi generasi selanjutnya dilahirkan dengan nilai-nilai seperti itu. Nah sekarang semakin kemarin nilai-nilainya juga sudah berbeda. Generasi Y itu yang tahun 70-an sampai awal 80-an itu sudah dibesarkan dengan nilai yang berbeda juga. 80-an sampai dengan 90-an itu milenial ya, itu juga sudah dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda kan, bukan kedisiplinan lagi kalau milenial itu, tapi fleksibilitas, ya kan, kolaboratif, seperti itu. Jadi mereka pun melahirkan generasi-generasi yang sesuai dengan apa yang mereka tanamkan. Nah ini setelah milenial, ini generasi alfa ya, anak-anak kita. Oh gitu. Iya, sekarang seperti gitu. itu. Apa yang membedakan dari tingkat cara berpikir dan juga kedewasaan? Kalau cara berpikir itu tadi ya, nilai-nilai yang dibentuk tentu membedakan cara orang tua mengasuh anak gitu. Tapi sebenarnya kita sudah punya patron pendidikan, misalnya kita dalam pendidikan Islam ya sudah ada patron pendidikan Islam gitu. Dan sekarang era informasi ini banyak sekali, jangan sampai kita malah jadi tsunami informasi ya dari informasi-informasi parenting kayak gitu. Jadi sebenarnya tingkat kedewasaan itu ya bagaimana cara kita mengajak anak-anak itu berdialog secara efektif, komunikasi dengan anak. Karena sebenarnya inti dari mendidik itu ya berbicara. Inti dari mendidik itu mengajak anak berdialog. Itu saya rasakan secara pribadi ya, bahwa anak-anak jadi lebih bisa memahami gitu apa yang kita inginkan gitu kan. Nah itu kan juga tingkat berpikir juga ya di situ. Nah jadi waktu di kegiatan kemarin itu Bunda yang menghadiri sebagai pematerinya siapa aja? Iya, dari Bunda Rizda itu dari Dinas Keperempuanan dan Anak P3CA ya. Kemudian ada saya sendiri dari Pomapreneur. Kemudian satu lagi dari Oriza Safitri, fotografi, fotografer. Kita ambil beliau dari sosok milenialnya. Jadi orang tua milenial ini sebenarnya kan profesinya lebih fleksibel, dari rumah tapi sudah bisa menghasilkan karya. Nah ini kan dua perbedaan. Kalau Bunda Rizda ini pegawai negeri, seorang PNS, tapi sangat intens dengan pendidikan anak. Dan anak-anaknya sudah mulai menunjukkan karya-karyanya juga. Jadi sebenarnya bekerja di luar maupun bekerja dari rumah, sebenarnya peran ibu itu yang diutamakan. Wow, ini aku terpesonanya karena belum dapat pemahamannya seperti ini dari emak-emak milenial gitu ya. Akhirnya ada Bunda Mira, nggak diundang kemarin. Kacang. Nggak diundang. Ini milenial banget. Oke ya, kita break dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jino.